Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Faslun wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bihtaqiqit tauhidaini alladaini alaihima madaru kutubillahi ta'ala wa bitahqiqihima ba'athallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu alaihimus salatu wassalam wa ilaihima raghaba ar-rusul salawatullah wa salamuhu alaihim kulluhum min awwalihim ila akhirihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati wal akhwati al-kiram, hafizakumullahu jami'an. Insyaallah malam hari ini kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar yang terkenal dengan gelarnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka ta'ala. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-8, lahir pada tahun 691 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki banyak sekali buku-buku dan buku-bukunya adalah buku yang begitu indah. Redaksinya memikat dan isinya sangatlah berbobot. Adapun kitab yang kita bahas, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah ala harbi al-mu'attilah wal jahmiyah, adalah kitab yang membahas tentang ketetapan para ulama-ulama as-salaf terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas buku ini yang sekitar 600 halaman. Dengan tahqiq ini ia menjelaskan kepada kita inilah sesungguhnya di mana Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Beliau menyebutkan dalil dari kitabullah, sunnah Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana perkataan-perkataan para nabi, perkataan Allah sebelumnya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, dan perkataan para ulama-ulama mazhab dari zaman ke zaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Dan yang menyisihi akidah ini adalah golongan ahlul kalam, baik orang-orang Jahmiyah maupun Mu'attilah, yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas, yang mereka meyakini tidak ada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini bantahan untuk mereka yang diambil bantahannya daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Kemudian perkataan para rasul, perkataan para rasul, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang datang setelah mereka. Kemudian dalam buku ini setelah beliau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya, menyebutkan syubhat-syubhat ahlul kalam dan bantahan-bantahannya. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan pembahasan tentang argumentasi ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Dan kita mulai daripada halaman ke-84. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bi tahqiqit tauhidain alladaini alaihima madaru kutubillahi ta'ala. Fasal, sesungguhnya
pokok daripada keselamatan, kemenangan, kejayaan itu terletak dalam mewujudkan, merealisasikan dua tauhid. Dua jenis tauhid yang mana keduanya ini adalah merupakan perkara yang di atasnya adalah tegak penjelasan kitab-kitab Allah tabaraka taala. Wa bi tahqiqihima ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala rusulah. Untuk memurnikan, merealisasikan dua jenis tauhid inilah Allah telah mengutus para rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam. Wa ilaihima raghabar rusulu salawatullah wa salamu alaihim kulluhum. Dan kepada kedua perkara inilah, dua jenis tauhid inilah, para rasul alaihim afdhalus salatu taslim menyeru umat masing-masing untuk mewujudkan dua hal ini, min awalihim ila akhirihim, dari awal hingga akhir. Suaranya kayaknya anak nggak nyaman ini. Suaranya tak nyaman. Tadi bagus di awal. Naam, iqra. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. Nah, inilah tauhid yang Allah inginkan agar kita mewujudkannya. Dua jenis tauhid. Yang pertama adalah at-tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang berisi tentang informasi, berita, al-i'tiqadi yang wajib kita yakini. Al-mutadamminu itsbata sifatil kamal lillahi ta'ala, yang intinya menjelaskan, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa Ala, wa tanzihahu fiha 'anit tashbih wat tamtsil, dan upaya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk tashbih wa tamtsil, kemiripan dan keserupaan dengan makhluknya. Wa tanzihahu an sifatin naqs, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk aib, daripada segala macam bentuk kekurangan, ya, yang dituduhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis tauhid yang pertama, tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Naam. والتوحيد الثاني عبادته وحده لا شريك له وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه وتوكل عليه ورضا به ربا وإلها ووليا وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. Wa tauhidul tsani, adapun tauhid yang kedua, ibadatuhu wahdah, mengesahkan Allah dalam beribadah, hanya menyembah kepadanya semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya yang layak disembah. Wa tajridu mahabbatihi, berupaya untuk memurnikan kecintaan yang tulus kepada Allah dalam bentuk ibadah. Wal ikhlasu lahu, berupaya untuk mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa khaufuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaihi, berupaya untuk memurnikan segala macam bentuk ketakutan hanya kepada Allah, harap hanya kepadanya, tawakal hanya kepadanya, ridha war ridha bihi rabban wa ilahan, ridha menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, wa ilahan, Tuhan yang hanya berhak diibadati dan disembah, wa waliyan, Tuhan yang maha penolong bagi hamba-hambanya, wa an la yuj'ala lahu adlan, dan jangan sampai dijadikan bagi Allah adanya sekutu tandingan, fi syai'in minal asya', dalam segala macam bentuk perkara. Jadi inilah dua tauhid. Yang pertama disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabar al-i'tiqadi.
Ya. Yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid yang pertama penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Dan upaya untuk menghilangkan segala macam bentuk syubhat para ahlul batil yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, mensucikan Allah dari segala macam bentuk tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah. Ini namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, adapun yang kedua adalah ibadatuhu wahdah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka taala semata. Tak ada sekutu baginya. Ya. Tak ada sekutu baginya. Disebut juga dengan nama tauhid fil qasdi wat talab. Bahwasanya hanya Allah dijadikan sebagai tujuan dalam beribadah. Tak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita dapati para ulama ada yang membagi tauhid menjadi 3 bagian. Ya, yang kita bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang bagi menjadi 2 bagian. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, atau disebut dengan nama tauhidul ilmi. Ya, yang kedua tauhidun fit talabi wal qasdi, yang disebut dengan nama tauhidul ibadah. Yang intinya semua sama. Ya, adapun yang kedua ini, tauhid yang kedua yang Allah inginkan kita wujudkannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tak menyekutukannya. Berupaya memberikan segala macam bentuk ibadah kita hanya kepada Allah berupa kecintaan, keikhlasan, harap, takut, ketergantungan, ridha. Ini semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala hadaini an-naw'ain min at-tauhid fi surat al-ikhlas wa huma suratu qul ya ayyuhal kafirun al-mutadamminatu lit-tauhid al-amali al-iradi, wa suratu qul huwallahu ahad al-mutadamminatu litauhidil khabari al-ilmi. Ya, tauhid yang kedua tadi disebut juga dengan nama tauhid al-ilmi, tauhid al-amali. Ya. Kata beliau, wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala hadaini an-naw'ain min at-tauhid fi surat al-ikhlas. Allah telah menggabungkan kedua jenis tauhid ini dalam 2 surat yang kita diperintahkan membacanya selalu ketika salat sunnah sebelum fajar, selepas tawaf. Ya, terkumpul dalam 2 surat. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Wa huma suratu Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, yang dalamnya tercakup al-mutadamminatu lit-tauhid al-amal iradi. Dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi dalamnya adalah tuntutan agar kita memurnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Ya lakum dinukum waliyadin, agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya menyembah Allah semata. Orang kafir tak akan mungkin mampu menggiring kita untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Biarkan mereka menyembah Tuhan mereka, kita menyembah Tuhan kita. Itu intinya. Disebut dengan nama tauhid al-amali. At-tauhidu al-amali, al-iradi. Ya. Atau disebut juga tauhid fil qasdi wat talab. Ya. Wa suratu qul huwallah. Yang kedua surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Yang intinya dalam surat Al-Ikhlas ini Allah SWT menjelaskan tentang dirinya Allah itu siapa. Dialah Tuhan yang satu, Tuhan yang tak pernah beranak, tak pernah memperanakan, Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ya, mempermaklumkan kepada makhluknya bahwasanya inilah saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Muhammad, Allah Tuhan yang satu, bukan berbilang, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan banyak. Ya, Allahus samad, dialah Allah, tempat bergantung semua makhluk. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah bergantung kepada Allah. Apalagi Tuhan-Tuhan yang dibuat daripada bebatuan, daripada kayu-kayu. Batu Allah yang menciptakan, kayu Allah yang menciptakan. Tuhan-Tuhan yang disembah berupa wali-wali, orang-orang saleh, para nabi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dialah Tuhan yang tak pernah memiliki keturunan, tak butuh mengangkat anak, tak punya anak. Lam yalid, ya, wa lam yulad, dan dialah Tuhan yang tidak pernah dilahirkan oleh yakni yang melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tak akan ada yang dapat yakni sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun juga. Ya. Inilah disebut dengan nama al-mutadhamminatu lit-tauhid al-khabari al-ilmi. Ini disebut dengan tauhid al-khabari al-ilmi. Ini yang kita baca dalam yakni salat sunnah sebelum salat subuh. Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini yang kita baca selepas tawaf. Karena inilah isi daripada tauhid yang termuat dalam Quran semuanya. Ya, tauhid al-ilmi, ya, al-khabari, yang kedua tauhid al-amali. Ya. Baik, tafadhal. Fasuratu qul huwallahu ahad fiha bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamali wa bayanu ma yajibu tanzihuhu minan naqaisi wal amthali. Wa suratu qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadatihi wahdah wa tabarriyu min ibadati kulli ma siwahu. Fasuratu qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad fiha bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal. Dalamnya terdapat penjelasan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifat yang sempurna. Wa bayanu ma yajibu tanzihu min naqais wal amthal. Dalamnya terkandung yang wajib bagi Allah disucikan daripada segala macam bentuk celah dan perumpamaan yang diumpamakan Allah sama dengan manusia. Wa suratu qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadati wahdah. Dalamnya terkandung kewajiban beribadah hanya kepada Allah semata. Wat tabarri min ibadati kulli ma siwa, berlepas diri daripada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kamil. Wala yatimmu ahadu tauhidaini illa bil akhari. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. أحسنت. Wala yatimmu ahadut tauhidaini illa bil akhar. Tak sempurna ya satu tauhid ini kecuali harus digandengkan dengan tauhid yang lain yang kedua tadi. Tak bisa hanya satu saja. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra bihataini surataini. Karena itulah kita melihat Nabi membaca dua yakni surat ini dalam dua keadaan fi sunnatil fajri. Pagi hari ketika bangun tidur sebelum salat subuh dibaca. Ya, disunahkan kita membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, agar kita permaklumkan ya bahwasanya kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, yang kedua kita baca qul huwallahu ahad, mempermaklumkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata Tuhan yang satu yang wajib kita ibadati, tak ada Tuhan selainnya. Ketika bangun tidur, kemudian kapan? Wal witr. Fi sunnatil fajri wal witri. Witir adalah penutup malam hari kita sebelum kita mau tidur. Subhanallah. Ya, disunahkan dalam witir kita membaca qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas qul huwallahu ahad. Jika kita melaksanakan witir 3 rakaat, ya, maka 2 rakaat terakhir disunahkan kita membaca surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas sebagai penutup kehidupan kita di dunia ini ketika mau tidur malam. Adapun pagi hari kita juga baca. Kata beliau allataini huma fatihatul amal wa khatimatuh. Seolah-olah kita memulai semua amal dan menutupnya dengan kedua tauhid ini. Liyakuna mabda'un nahari tauhidan, agar semenjak kita bangun kita hidup untuk memurnikan dua tauhid ini. Tauhid ya al-khabari, al-ilmi, dan tauhid al-amali. Ya. Kemudian wa khatimatuhu tauhidan. Ketika malam hari pun kita tutup kehidupan kita di dunia ini dengan tidur malam, dengan membaca tauhid ini, agar inilah
yang memulai hidup kita dan ini pula yang mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Subhanallah. Naam. فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان التعطيل والتشبيه والتمثيل فمن نفى صفات ربي عز وجل وعطلها كذب تعطيله توحيده ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيهه وتمثيله توحيده. فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان. Tauhid al-ilmi al-khabari itu inti daripada surat Al-Ikhlas, tauhid ilmi al-khabari. Bahwasanya Allah ya supaya dipahami oleh hamba dialah Tuhan yang satu, tak boleh disembah Tuhan selainnya, hanya Dia yang boleh kita jadikan sebagai sembahan untuk kita ibadati. Disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabari. Lahu diddan. Dia memiliki dua kebalikannya. Ya. At-ta'tilu wat-tashbih wat-tamthil. Yang mengotori tauhid al-ilmi al-khabari tentang Allah ini, dialah Tuhan yang satu, Tuhan tempat bergantung, tak beranak dan seterusnya. Yang mengotorinya dua perkara. Pertama at-ta'til. Apa itu ta'til? Menafikan sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala. Dengan mengatakan ya Allah tidak berwajah, Allah tidak bertangan, Allah tak layak memiliki ilmu, Allah tak layak. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah. Sebagaimana Jahmiyah, sebagaimana Mu'tazilah, atau menafikan sebagian daripada sifat-sifat Allah, sebagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mengotori tauhid ilmi ini dua hal. Pertama adalah ta'til, tadi yang saya sebutkan. Ya. Yang kedua at-tashbih wat-tamthil. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Namanya adalah tashbih. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya makhluk, turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya makhluk, berkata-katanya Allah sebagaimana berkata-katanya makhluk. Ini disebut dengan nama tashbih wat tamthil. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang merusak tauhid apa? Al-ilmil khabari. Allah tak layak disebut di atas. Andai kata dikatakan di atas berarti dia memiliki tempat. Andai kata dia memiliki tempat berarti dia berarti dia makhluk. Karena itu mustahil Allah di atas. Ini ta'til. Pertama ta'til, menafikan sifat Allah dia di atas. Yang kedua tashbih. Kenapa mereka nafikan? Karena mereka khawatir jika dikatakan dia di atas berarti seperti makhluk, berarti dia bersemayam sebagaimana bersemayamnya makhluk. Berarti mereka telah mentashbihkan Allah sebelum menta'tilkan Allah. Karena itulah disebutkan para ulama, kullu musyabbihin kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah pasti mereka telah menjalani lebih dahulu penyakit yang namanya tashbih. Mereka serupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka nafikan. Ketika Allah mengatakan, wahai iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau enggan sujud dengan Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka, mustahil Allah memiliki dua tangan. Berarti Allah sebagaimana makhluk. Ya, berarti Allah memiliki bagian-bagian, anggota-anggota sama dengan makhluk. Pertama ini apa namanya? Tashbih. Dari sinilah mereka berangkat. Berarti bukan ini maknanya. Mustahil. Berarti maknanya kayaknya yang pas kekuasaan. Ya. Akhirnya mereka ta'tilkanlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ta'til berangkat daripada tashbih. Subhanallah. Ini agak pelik karena kita bahasa ulang-ulang. Ya, bahasanya dengan bahasa Arab. Subhanallah. Tapi insyaAllah lambat laun tiap hari antum dengar ta'til, tasbih, lama-lama akan paham insyaAllah tabaraka ta'ala. InsyaAllah. Maka antum sabar yang baru dengar apa yang dibahas kawan tuh. Tasbih, ta'til. Tapi lambat laun insyaAllah antum akan paham. Ini penyakit. Ya, penyakit tasbih atau tamthil dan penyakit ta'til
Ini menafikan tauhid al-ilmil khabari yang terwujud dalam surat apa tadi? Al-Ikhlas. Naam, kamil. Wat-tauhidul iradiyul amali. Tadil qalilan. Saya tadi belum terjemahkan ya. Terjemtu jami'an lamma. Fat-tauhidul ilmil khabari lahu diddan. Tauhid ilmi al-khabari memiliki dua kebalikannya, dua musuh yang mengotorinya, ya, yaitu ta'til. Tadi saya sebutkan ta'til adalah menafikan sifat-sifat Allah. Tak boleh kita kena Allah SWT berkata-kata, karena konsekuensinya berarti Allah seperti makhluk, memiliki lisan, memiliki pita suara dan seterusnya. Ini kata mereka. Enggak layak kita katakan Allah Subhanahu wa taala melihat, karena konsekuensinya berarti dia harus punya mata, berarti dia sama dengan makhluk dan seterusnya. Ini namanya apa? Ta'til. Enggak layak. Mereka berangkat kepada ta'til setelah mereka melewati apa tadi? Tasbih. Mereka anggap ini berarti sama seperti manusia. Dari sana mereka berangkat. Karena takut menyamakan Allah dengan manusia, akhirnya mereka tolak ta'til. Kira-kira jelas? Insyaallah ta'ala. Sebenarnya bukan ini inti yang mau kita bahas, tapi ini harus kita lewati terlebih dahulu. Faman nafa sifatir Rabbi Azza wa Jalla wa attalaha, barang siapa yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, tak layak Allah disifati berkata-kata, kata mereka. Tak layak Allah disifati memiliki rahmat. Tak layak Allah disifati marah dan murka. Enggak layak. Padahal ayat Al-Quran begitu banyaknya bertebaran menunjukkan sifat-sifat ini. Enggak layak Allah dikatakan memiliki sifat murka dan seterusnya. Kata beliau, barang siapa yang menafikan sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla wa attalaha, menolaknya, kadzdzaba ta'tiluhu tauhidah. Berarti hakikatnya dengan mentaktilkan, menafikan sifat-sifat Allah SWT, dia telah mendustakan tauhidnya sendiri. Tak sempurna tauhidnya. Tauhid al-ilmil khabarinya tak sempurna. Dia dustakan. Ya. Allah yang beritahukan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa di atas semua makhluknya. Allah yang mengatakan amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian ini. Subhanallah. Bertebaran ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka tolak dengan rasio mereka. Karena kata mereka tak mungkin, bukan ini maknanya. Ya, akhirnya mereka nafikan. Setiap orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala telah tercemar tauhidnya. Tauhid apa yang tercemar? Tauhid al-ilmil khabari. Wa man syabbahahu bi khalqihi. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah turun sebagaimana turunnya saya. Allah berkata-kata sebagaimana berkata-katanya saya. Allah bersemayam sebagaimana bersemayamnya saya. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa matsalahu, menyamakannya, bihim, dengan makhluknya, kadzdzaba tashbihu wa tamtsilu tauhidah. Berarti dengan mentasbihkan dan mentafsirkan, dengan menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah mendustakan tauhidnya sendiri. Subhanallah. Dia mendustakan tauhid al-ilmil khabari. Naam. Wat-tauhidul iradiyul amaliyyu lahu diddani aidan. Al-iradu an mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkul alaihi aw al-isyraki bihi fi dzalik wa ittikhadi awliya'a wa syufa'a min dunih. Wat-tauhidul iradiyul amali. Adapun yang kedua yang disebut dengan tauhidul iradi al-amali, tauhid dalam perwujudan, dalam bentuk amalan, hanya menyembah Allah semata, Tuhan yang satu. Lahu diddani aidan. Ya, dia memiliki dua pembatal, memiliki dua musuh, dua perkara yang mencemarkan tauhid al-iradi seseorang, tauhid al-iradi al-amali seseorang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-i'radu an mahabbatih, berpaling, menjauh,
membelakangi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencintainya, ya, wal inabati ilaih, tak mau kembali kepadanya dalam segala macam perkara, ya, tak mengembalikan semua urusan kepada Allah tabaraka taala, wat tawakkuli alaih, tidak mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada selain Allah. Ada yang bertawakal kepada jimatnya, ada yang bertawakal kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, bertawakal kepada tuan gurunya dan macam-macam. Subhanallah. Tak mau kembali kepada Allah, kembali kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, kembali kepada jimat, kembali kepada pohon besar, kembali kepada hantu, kembali kepada Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Subhanallah. Ini adalah pembatal tauhid al-amali al-iradi atau al-iradi al-amali, awil isyraki bihi fi dzalik, atau menyekutukan Allah dalam semua urusan yang di atas. Makna menyekutukan Allah, dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kembali kepada Allah. Dia pergi haji, dia sholat, tapi juga kembali kepada selain Allah, kembali ke dukun, kembali kepada kuburan dikeramatkan. Ini apa namanya? Syirik. Dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tapi juga minta kepada selain Allah, ya Abdul Qadir, ya Husain, ya Rasulullah. Ini apa namanya? Syirik. Ya. Wat tawakkul alaih. Dia bertawakal kepada Allah, tapi juga dia bertawakal kepada selain Allah. Maka perkara ini mengotori, ya, tauhid al-iradil amali. Ini yang pertama. Yang kedua, wattikhadhu awliya'i wa syufa'i min duni. Mengangkat para wali-wali, ya, orang-orang saleh, para nabi sebagai perantara antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau menyembah Allah langsung, tak mau berdoa kepada Allah langsung, tak mau meminta kepada Allah langsung. Dia berpendapat kita ini makhluk yang kotor, naif, berlumuran dengan dosa-dosa. Allah Tuhan yang suci, zat yang suci, tak akan mungkin yang kotor bertemu dengan yang suci. Karena itulah kita berperantara dengan makhluk-makhluk yang suci, semisal para wali, semisal para nabi. Karena mereka ini semuanya telah binasa, telah wafat, harus ada simbol-simbolnya. Dibuatlah patung-patung. Karena asal muasal penyembahan kepada patung-patung tersebut adalah jelmaan para wali-wali Allah. Pertama kali disembah hanya patung-patung pada zaman Nuh. Disembahlah ketika itu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 patung ini adalah merupakan patung orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nuh. Kemudian mereka wafat. Setelah itu dibuatlah patung-patungnya sebagai perantara menyembah Allah. Ini membatalkan tauhid apa tadi? Al-amali al-iradi. Subhanallah. Karena tauhid yang benar al-amal iradi, kita menyembah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, mencintai hanya Allah semata dalam hal ibadah, ya, bertawakal hanya kepada Allah, kembali kepada Allah tabaraka taala, ya. Kemudian dalam beribadah tidak menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang kufar, lihat Nasara, mereka tak pernah meyakini Isa bin Maryam sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Sebagian mengatakan dia putra Tuhan dan menjadikan putra Tuhan ini sebagai perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Mereka tak pernah meyakini ibunda yang mereka sembah, ibunda Isa bin Maryam, sebagai Tuhan pencipta, tapi dia pintu perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Ya. Tanyakan kepada semua penyembah-penyembah berhala kaum paganis, tak pernah mereka meyakini apa yang mereka bentuk-bentuk itu dewa-dewa itu dewa, tidak, tapi ini sebagai, ya, simbol-simbol perantara kepada Tuhan yang tertinggi. Macam-macam mereka menyebutkan siapa Tuhan yang paling tertinggi. Subhanallah. Naam. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala
بين التوحيدين في غير موضع من القرآن فمنها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن. Allah telah menggabungkan dua jenis tauhid ini dalam tempat-tempat yang banyak dalam Quran. Faminha diantaranya, malam hari ini kita hanya cukupkan membaca ayat ini saja. Waktu kita tak sempat. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan dua tauhid ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dari ayat 21 hingga 2. Perhatikan, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ini tauhid apa? Sembahlah Tuhan kalian. Tauhid apa tadi? Al-amali, ya, al-iradi atau al-iradil amali, atau juga disebut fil qasdi wat talab. Wa'budu rabbakum. Kenapa kita harus menyembah Allah tabaraka taala? Baru dia jelaskan tentang dirinya. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, ini tauhid apa namanya? Al-ilmil khabari. Kenapa kita harus sembah Allah? Jawabannya, alladzi khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kalian. Subhanallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang menciptakan kalian. Bahkan Isa tak pernah menciptakan dirinya sendiri. Tidak pula Maryam. Maka tak layak keduanya disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian berhala-berhala, para nabi, para wali, semua ciptaan Allah. Maka dialah yang layak disembah semata. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini penjelasan tentang Allah, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dengan demikian, dengan kalian mengetahui hanya Dia yang mencipta kalian dan seluruh nenek moyang kalian, semoga kalian bertakwa hanya takut kepadanya semata, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Adapun selainnya tak layak untuk ditakuti. Ya. Kemudian Allah kembali menerangkan tentang dirinya. Ketika Dia menjelaskan Dialah pencipta manusia, kita dan semua nenek moyang kita ke atas. Dia juga menjelaskan bukan hanya kita yang Allah ciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Karena begitu luasnya bumi ini terhampar. Wallah, kalau semua bumi ini gunung-gunung, lembah-lembah, tak bisa kita hidup. Tapi Dia hamparkan bumi ini. Subhanallah. Was-samaa'a binaa'a. Dia yang telah menjadikan langit bagaikan bangunan yang begitu kokohnya. Subhanallah. Yang menjadi atap bagi bumi ini. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah mampu menciptakan langit? Wallahi tidak. Menghamparkan bumi? Tidak. Sebelum Isa lahir bumi ini tidak ada. Apakah layak dipertuhankan? Yang datang belakangan, yang diciptakan? Subhanallah. Kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an. Dia pula yang telah menurunkan dari atas langit berupa air hujan. Maksudnya dari awan. Apakah yang menurunkan hujan? Tuhan-Tuhan selain Allah. Isa tak pernah turunkan hujan. Berhala-berhala tak pernah turunkan hujan. Bahkan Nabi pun tak pernah turunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Subhanallah. Nabi hanya berdoa minta. Allah kabulkan doa Nabi, Allah turunkan hujan. Ini tauhid apa ini? Tauhid al-ilmil khabari. Fa akhraja bihi minats thamarat. Dia pula yang mengeluarkan dari bumi ini segala macam ats-tsamarat, buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Apakah ada makhluk yang mampu menciptakan satu butir
1 butir padi? Tak ada. Profesor doktor yang paling handal pun tak akan mungkin mampu menciptakan 1 butir padi, tak mampu. Subhanallah. Dia Allah tabaraka taala mengeluarkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Petani hanyalah menyemai, menyebar, Allah yang tumbuhkan. Bukan petani yang membuka biji-bijian sehingga akhirnya keluarlah akar. Bukan petani yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini akhirnya menjadi berpohon, yakni bercabang, berbuah. Bukan Allah. Bukan petani yang mewarnai daun-daun ini menjadi hijau, ini menjadi merah. Siapa? Allah. Apakah ada selain Allah yang mampu melaksanakan demikian? Tidak. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan pernah kalian menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Tauhid apa ini? Tauhid apa? Al-amali, al-iradi atau al-iradil amali. Wa antum ta'lamun. Padahal kan tahu hanya Dia semata yang menciptakan ini semua. Subhanallah. Kalian tahu bukan Isa, bukan Maryam, bukan Rasulullah, bukan siapapun juga yang menciptakan ini semua, Allah. Kenapa disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat yang 2 ini terkandung 2 tauhid disebutkan. Wallahu tabaraka taala alam. Insyaallah setelah 3 paragraf baru kita akan masuk kepada apa yang kita inginkan. Ya, semoga Allah berikan kita kesempatan di masa yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.